Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun Sir Lukas berada. Perkenalkan, nama saya Yosef Bernawan dari kelas 11 Daniel absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kimia mengenai uji larutan asam basa dengan indikator alam. Oke, langsung saja kita simak ke videonya. Berikut teori yang mendasari praktikum ini. Indikator asam dan basa merupakan suatu zat yang dapat bereaksi dengan asam dan basa dan memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Dengan adanya perbedaan warna tersebut, indikator dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Indikator alam adalah bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alam yang biasanya digunakan dalam pengujian asam dan basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok. Misalnya, bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Perubahan warna indikator bergantung pada warna jenis tanamannya. Misalnya ekstrak kunyit, awalnya berwarna oranye. Saat ditetesi larutan asam, warnanya berubah menjadi oranye cerah. Dan pada saat ditetesi larutan basa, warnanya berubah menjadi coklat kehitaman. Contoh lainnya yaitu ekstrak wortel, awalnya berwarna oranye. Pada saat ditetesi larutan asam, warnanya tetap oranye, dan pada saat ditetesi larutan basa, warnanya berubah menjadi oranye keputihan. Pada praktikum ini, saya menggunakan indikator alam, kunyit, dan wortel. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini. Alat yang kita butuhkan adalah 8 gelas plastik, 1 sendok teh, dan 1 gelas ukur. Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, kunyit yang sudah diekstrak sebagai indikator yang pertama, kemudian wortel yang sudah diekstrak sebagai indikator yang kedua, kemudian larutan cuka, kemudian larutan jeruk, dan di sini yang saya gunakan adalah jeruk nipis, kemudian larutan air sabun, dan yang terakhir larutan pasta gigi. Oke, selanjutnya adalah langkah percobaan. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu 4 buah larutan tersebut, yaitu larutan air sabun, larutan pasta gigi, larutan jeruk, dan larutan asam cuka. Kemudian, bagi tiap larutan pada 2 gelas yang berbeda, masing-masing 100 ml. Untuk memudahkannya, kita bisa menggunakan gelas ukur. Tujuannya adalah untuk diuji dengan 2 indikator yang berbeda. Oke, langsung saja kita tuangkan. Oke, semuanya sudah saya bagi ya. Dan langkah selanjutnya kita akan memulai untuk melakukan uji larutan. Di langkah yang kedua kita akan menguji keempat larutan tersebut menggunakan indikator kunyit. Untuk mengujinya, kita tuangkan 3 sendok teh indikator kunyit ke dalam setiap larutan.
langsung saja kita tuangkan. Yang pertama saya tuangkan terlebih dahulu kepada larutan cuka. Selanjutnya saya tuangkan ke larutan jeruk. Selanjutnya saya tuangkan ke larutan air sabun. Oke, selanjutnya saya akan menuangkan ke larutan pasta gigi. Oke, dapat dilihat ya bahwa terjadi perubahan warna pada setiap larutan. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian keempat larutan menggunakan indikator wortel. Oke, langkah ketiga sama dengan langkah yang kedua, kita tuangkan indikator wortel sebanyak 3 sendok teh pada tiap larutan. Yang pertama saya akan tuangkan ke larutan cuka. Selanjutnya ke larutan jeruk. Selanjutnya ke larutan air sabun. Selanjutnya ke larutan pasta gigi. Oke, dapat dilihat terjadi perubahan warna pada setiap larutan. Berikut ini merupakan langkah untuk melakukan percobaan uji larutan asam basa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian hasil pengamatan. Berikut hasil pengamatan pada keempat larutan setelah ditetesi indikator kunyit. Yang pertama, larutan cuka. Larutan cuka setelah ditetesi indikator kunyit warnanya berubah menjadi kuning tua. Kemudian larutan jeruk. Larutan jeruk setelah ditetesi indikator kunyit warnanya juga berubah menjadi kuning tua. Kemudian larutan air sabun. Larutan air sabun setelah ditetesi indikator kunyit warnanya berubah menjadi coklat tua. Kemudian larutan pasta gigi. Larutan pasta gigi setelah ditetesi indikator kunyit warnanya berubah menjadi coklat muda. Berikut hasil pengamatan pada keempat larutan setelah ditetesi indikator wortel. Yang pertama, larutan cuka. Setelah ditetesi indikator wortel, larutan cuka warnanya berubah menjadi oranye cerah. Kemudian larutan jeruk. Setelah ditetesi indikator wortel, warnanya berubah menjadi oranye cerah juga, sama seperti larutan cuka. Kemudian larutan air sabun. Larutan air sabun setelah ditetesi indikator wortel, warnanya berubah menjadi oranye keputihan. Selanjutnya, larutan pasta gigi. Larutan pasta gigi setelah ditetesi indikator wortel, warnanya juga berubah menjadi oranye keputihan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis data. Berikut ini analisis data dari percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama, kita mulai dari larutan cuka dan larutan jeruk. Larutan cuka dan larutan jeruk setelah ditetesi indikator kunyit, warnanya berubah menjadi kuning tua. Dan setelah ditetesi indikator wortel, warnanya berubah menjadi oranye cerah. Berdasarkan teori yang ada, indikator kunyit saat dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, warnanya akan berubah menjadi oranye cerah. Dan indikator wortel saat dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, warnanya akan tetap oranye. Dari percobaan yang telah saya lakukan, perubahan warna dari kedua larutan setelah ditetesi dua indikator yang berbeda, warnanya hampir sama atau mendekati dengan dasar teori yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa larutan cuka dan larutan jeruk bersifat asam. Kemudian larutan air sabun dan larutan pasta gigi. Larutan air sabun dan larutan pasta gigi setelah ditetesi indikator kunyit, warnanya berubah menjadi coklat.
Untuk larutan air sabun warnanya berubah menjadi coklat tua, dan untuk larutan pasta gigi warnanya berubah menjadi coklat agak muda. Kemudian larutan air sabun dan larutan pasta gigi setelah ditetesi indikator wortel, warnanya berubah menjadi oranye keputihan. Berdasarkan teori yang ada, indikator kunyit saat dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basah, warnanya akan berubah menjadi coklat kehitaman, dan indikator wortel saat dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basah, warnanya akan berubah menjadi oranye keputihan. Dari percobaan yang ada, perubahan warna kedua larutan saat ditetesi dua indikator yang berbeda, warnanya hampir sama atau mendekati dengan dasar teori yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa larutan air sabun dan larutan pasta gigi larutannya bersifat basah. Pada saat keempat larutan tersebut ditetesi dengan indikator kunyit, terjadi perubahan warna yang signifikan pada larutan asam dan larutan basah. Sedangkan pada saat ditetesi indikator wortel, perubahan warnanya tidak terlalu signifikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari percobaan ini. Berikut ini kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulan yang pertama, indikator alam merupakan indikator yang dibuat melalui bahan-bahan alam dengan cara diambil ekstraknya. Pada umumnya, indikator yang digunakan adalah tumbuhan yang berwarna mencolok, misalnya dedaunan, kulit buah, bunga-bungaan, dan umbi-umbian. Kesimpulan yang kedua, larutan cuka dan larutan jeruk merupakan larutan yang bersifat asam, sedangkan larutan air sabun dan larutan pasta gigi merupakan larutan yang bersifat basah. Kesimpulan yang ketiga, indikator asam basah yang baik adalah zat yang dapat memberikan perubahan warna secara signifikan saat dimasukkan ke dalam larutan asam maupun larutan basah. Dalam percobaan kali ini, indikator yang baik adalah kunyit. Sekian video saya mengenai praktikum kimia uji larutan asam basah dengan indikator alam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.